Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Gastia Herawati dari kelas Teknik Informatika B tahun 2023 Universitas Negeri Surabaya. Digit NIM 23051204055 akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan, yaitu PS atau Priority Scheduler. Sebelum ke inti, apa sih algoritma penjadwalan proses? Nah, algoritma penjadwalan adalah serangkaian aturan atau prosedur komputasional yang digunakan untuk menentukan urutan atau waktu pelaksanaan tugas-tugas atau proses-proses dalam sebuah sistem komputer atau jaringan. Nah, tujuan utamanya adalah algoritma penjadwalan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas serta CPU, memori, dan perangkat keras lainnya, serta memastikan bahwa tugas-tugas diselesaikan dengan efisien dan tepat waktu. Selanjutnya ada macam-macam algoritma penjadwalan. Ada 7. Yang pertama FIFO atau FCFS, yaitu First In First Out atau First Come First Serve. Yang kedua ada SJF atau Search Job First. Yang ketiga ada HRN atau Head Ratio Next. Yang keempat ada MFQ atau Multiple Feedback Queue. Yang kelima ada RR atau Round Robin. Yang keenam ada SRF atau Scheduler Remaining First. Dan yang terakhir ketujuh adalah PS atau Priority Scheduler yang akan saya jelaskan saat ini. Nah, PS atau Priority Scheduler. Algoritma penjadwalan prioritas atau Priority Scheduler adalah jenis algoritma penjadwalan di mana setiap proses memiliki tingkat prioritas yang terkait dengannya. Proses dengan prioritas yang lebih tinggi dan akan dilayani lebih dahulu daripada proses dengan prioritas yang lebih rendah. Tujuan utamanya untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada proses-proses yang dianggap paling penting atau krisis oleh sistem. Nah, cara kerja dari algoritma penjadwalan prioritas adalah yang pertama, setiap proses yang masuk ke sistem diberikan prioritas tertentu. Yang kedua, proses dengan prioritas tertinggi akan diberi kesempatan untuk dieksekusi terlebih dahulu. Jika ada beberapa proses dengan prioritas yang sama, mungkin akan digunakan algoritma penjadwalan lain seperti FCFS atau First Come First Serve untuk menentukan urutan eksekusi. Yang ketiga, saat proses dengan prioritas tertinggi telah selesai dieksekusi atau telah melakukan operasi input-output, proses dengan prioritas berikutnya akan dipilih untuk dieksekusi. Lalu yang terakhir, yang keempat, proses yang baru tiba biasanya akan memiliki prioritas yang tinggi untuk memastikan bahwa proses tersebut tidak terjebak dalam antrian terlalu lama. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan dari PS, yaitu pertama, kelebihan pemenuhan kebutuhan prioritas, yang kedua, responsif terhadap kebutuhan sistem, yang ketiga, penyesuaian terhadap lingkungan yang dinamis. Lalu kekurangannya, pertama, bahaya inversi prioritas, kedua, kesulitan menetapkan prioritas yang tepat, yang ketiga, potensi untuk menyebabkan penundaan dan blocking. Karakteristik prioritas. Priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi. Setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing. Prioritas suatu proses dapat ditentukan melalui beberapa karakteristik, antara lain yang pertama, time limit, yang kedua, memory requirement, yang ketiga, access file, yang keempat, perbandingan antara burst MK dengan CPU burst, yang kelima, tingkat kepentingan proses. Prioritas dapat didefinisikan secara internal atau eksternal. Yang pertama, prioritas eksternal didefinisikan menggunakan kriteria di luar sistem operasi OS yang dapat mencakup pentingnya proses, jenisnya, serta jumlah sumber daya yang digunakan untuk penggunaan komputer, preferensi pengguna, perdagangan, dan faktor-faktor lain seperti politik dan lain-lain. Lalu yang kedua, prioritas yang didefinisikan secara internal, memanfaatkan beberapa kuantitas yang dapat diukur untuk menghitung prioritas proses yang diberikan.
Nilai prioritas. Pada prioritas statis, penentuan prioritas proses menggunakan sistem dengan perilaku aplikasi yang teratur dan telah diketahui. Sedangkan pada prioritas dinamis, algoritma dituntun oleh keputusan untuk memenuhi kebijaksanaan tertentu yang menjadi tujuan. Secara singkatnya, saya sudah menulis poin-poin lebih rincinya dinamis dan statis. Jika dinamis itu dapat berubah, tetapi statis prioritas tidak berubah. Yang kedua, dinamisnya mekanismenya lebih kompleks, statis mudah diimplementasikan. Dinamis menanggapi perubahan lingkungan sistem, tapi statis tidak tanggap terhadap lingkungan. Terdapat dua macam penjadwalan pada PS, yaitu preemptive dan non-preemptive. Pada PS preemptive, jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan, maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan, lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Pada preemptive, apabila terjadi kesamaan dalam priority, maka ditentukan dari FCFS. Prioritas meliputi waktu, memori yang dibutuhkan, banyaknya file yang dibuka, dan perbandingan antara rata-rata input-output burst dengan rata-rata CPU burst. Lalu non-preemptive. Pada priority scheduling non-preemptive, proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan. Akan tetapi, hanya diletakkan di depan queue. Selanjutnya adalah contoh perhitungannya. P1, arrival time-nya 0, priority-nya 3, burst time-nya 3. P2, arrival time-nya 1, priority-nya 2, burst time-nya 4. P3-nya arrival time-nya 2, priority-nya 4, burst time-nya 6. P4, arrival time-nya 3, priority-nya 6 dan burst time-nya 4. Yang terakhir P5, arrival time-nya 5, priority-nya 10 dan burst time-nya 2. Ini Gantt chart-nya. Nah, pada algoritma penjadwalan CPU prioritas preemptive akan bekerja berdasarkan langkah-langkah yang akan saya sebutkan. Pada saat T0, proses P1 adalah satu-satunya proses yang tersedia dalam antrian siap, karena pada waktu kedatangannya adalah 0. Oleh karena itu, P1 dijalankan terlebih dahulu selama 1 kali, dari 0 hingga ke 1. Terlepas dari prioritasnya, lalu sisa burst time dari P1 yaitu 3 dikurangi 1, nanti sisa 2. Pada waktu T1, ada 2 proses yang tersedia dalam antrian siap, yaitu P1 dan P2. Karena prioritas P2 lebih tinggi daripada prioritas proses P1, maka P2 akan dieksekusi terlebih dahulu. Oleh karena itu, proses P2 ini dijalankan selama 1 kali, dari 1 hingga 2. Sisa waktu burst time untuk P2 yaitu 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Pada waktu T sama dengan 2, ada 3 proses yang tersedia dalam antrian siap, yaitu P1, P2, dan P3. Maka karena prioritas P2 ini lebih tinggi daripada prioritas proses P1 dan P3, maka proses P2 akan dieksekusi terlebih dahulu. Oleh karena itu, proses P2 akan dieksekusi terlebih dahulu selama 1 kali, dari 2 hingga ke 3. Sisa waktu burst time untuk P2 yaitu, tadi kan ini kan 3 ya, berarti 3 dikurangi 1, sisa 2 kali lagi. Nah, pada
waktu T3 ini ada 4 proses yang tersedia dalam antrian siap, yaitu P1, P2, P3, dan P4. Karena prioritas P2, proses P2 ini lebih tinggi di antara prioritas proses P1, P2, P3, dan P4, maka proses P2 ini dieksekusi terlebih dahulu. Oleh karena itu, proses P2 dijalankan selama 1 MD dari 3 hingga ke 4. Sisa waktu burst time untuk P2 yaitu 2 dikurangi 1 hingga nanti sisa 1 kali lagi. Nanti pada waktu T sama dengan 4 di sini ada 5 proses yang tersedia dalam antrian, yaitu P1, 2, P3, P4, dan P5. Karena prioritas proses P2 ini lebih tinggi di antara prioritas proses P1, P2, P3, P4, dan P5, maka proses P2 akan dieksekusi terlebih dahulu. Oleh karena itu, proses P2 dijalankan selama 1 kali. Dari 4 di tengah-tengah sini hingga ke 5. Sisa waktu burst time untuk P2 sekarang adalah 0 karena 1 dikurangi 1. Karena waktu burst proses P2 menjadi 0, maka proses tersebut selesai dan akan dikeluarkan dari antrian proses. Lalu pada waktu T sama dengan 5, ada 4 proses yang tersedia dalam antrian siap, yaitu P1, P3, P4, dan P5. Karena prioritas proses P1 adalah yang tertinggi di antara proses 1, 3, 4, dan 5, maka proses P1 akan dieksekusi terlebih dahulu. Oleh karena itu, proses P1 dijalankan selama 2 kali, dari 5 hingga ke 7. Sisa waktu burst time untuk P1 yaitu tadi kan sisanya udah 2 ya, jadi 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Karena waktu burst proses P1 telah menjadi 0, maka proses tersebut selesai dan akan dikeluarkan dari antrian proses. Lalu pada waktu T sama dengan 7, ada 3 proses yang tersedia dalam antrian siap, yaitu P3, P4, dan P5. Karena prioritas proses P3 adalah yang tertinggi di antara prioritas proses P3, 4, dan 5, maka proses P3 akan dieksekusi terlebih dahulu. Oleh karena itu, proses P3 dijalankan selama 6 kali, dari 7 hingga ke 13. Sisa waktu burst time untuk P3 adalah 6 dikurangi 6, yaitu 0. Karena waktu burst proses P3 telah menjadi 0, maka proses tersebut selesai dan akan dikeluarkan dari antrian proses. Pada waktu T sama dengan 13, ada 2 proses yang tersedia dalam antrian siap, yaitu P4 dan P5. Karena prioritas P4 ini lebih tinggi di antara P4 dan P5, maka proses P4 ini akan dieksekusi terlebih dahulu. Oleh karena itu, proses P4 dijalankan selama 4 kali, dari 13 hingga ke 17. Sisa waktu burst time untuk P4 yaitu 4 dikurangi 4, yaitu 0. Karena waktu burst proses P4 telah menjadi 0, maka proses tersebut selesai dan akan dikeluarkan dari antrian proses. Pada waktu ke-17 ini, hanya ada 1 proses yang tersedia dalam antrian siap, yaitu P5. Oleh karena itu, proses P5 dijalankan selama 2 kali, berarti dari 17 hingga ke 19. Sisa waktu burst time untuk P5 yaitu 2 dikurangi 2, yaitu 0. Karena waktu burst proses P5 telah menjadi 0, maka proses tersebut selesai dan akan dikeluarkan dari antrian proses. Pada waktu
T sama dengan 19 ini tidak ada lagi proses yang tersedia dalam antrian siap. Oleh karena itu, pemrosesan sekarang akan terhenti. Eksekusi keseluruhan proses akan seperti yang ditunjukkan di sini, the final table. Nah, H atau high priority dan L adalah less priority. Saya sudah menuliskan di sini, yaitu P2 adalah high priority atau prioritas pertama atau tertinggi, lalu P5 adalah prioritas terendah. Nah, setelah itu kita harus mendapatkan CT atau completion time dari hasil ini tadi, yaitu P1 sama dengan 7, P2 sama dengan 5, P3 sama dengan 13, P4 sama dengan 17, dan P5 sama dengan 19. Sehingga kita dapat menghitung turnaround time atau TAT dari completion time atau CT dikurangi arrival time. Sehingga P1-nya adalah 7 dikurangi 0 yaitu 7, 5 dikurangi 1 yaitu 4, 13 dikurangi 2 yaitu 11, 17 dikurangi 3 yaitu 14, dan yang terakhir P5 19 dikurangi 5 yaitu 14. Sehingga total turnaround time atau TAT yaitu 7 ditambah 4 ditambah 11 ditambah 14 ditambah 14 sama dengan 50. Sehingga rata-rata TAT-nya yaitu 50 dibagi 5 yaitu 10. Lalu yang kedua ada waiting time atau WT. Diperoleh dari turnaround time atau TAT dikurangi burst time. Sehingga P1-nya yaitu 7 dikurangi 3 yaitu 4, 4 dikurangi 4 yaitu 0, 11 dikurangi 6 yaitu 5, 14 dikurangi 4 yaitu 10, dan yang terakhir P5-nya 14 dikurangi 2 yaitu 12. Oleh karena itu kita dapat menghasilkan total waiting time yaitu 31. Lalu mencari average atau rata-rata waiting time, 31 dibagi 5 yaitu 6,2. Dan yang terakhir adalah RT atau response time dari first arrival time dikurangi arrival time. Sehingga RTP1 yaitu 0, RTP2 yaitu 0, RTP3 yaitu 5, RTP4 yaitu 10, dan RTP5 adalah 12. Sehingga kita dapat menghasilkan total response time yaitu 0 tambah 0 tambah 5 tambah 10 tambah 12 yaitu 27. Rata-ratanya yaitu 27 dibagi 5 sehingga hasilnya 5,4. Contoh implementasi dalam kehidupan. Yang pertama, di rumah sakit algoritma penjadwalan prioritas digunakan untuk menentukan urutan pelayanan pasien berdasarkan tingkat keparahan kondisi mereka. Pasien dengan kondisi yang mengancam jiwa atau membutuhkan perawatan segera akan diberikan prioritas lebih tinggi daripada pasien dengan kondisi yang tidak mengancam jiwa. Contoh implementasi dalam kehidupan yang kedua. Dalam pengaturan lalu lintas, algoritma penjadwalan prioritas digunakan untuk menentukan prioritas lintasan untuk berbagai kendaraan darurat seperti ambulans, pemadam kebakaran, atau mobil polisi. Kendaraan-kendaraan ini diberikan prioritas untuk mendapatkan jalur yang lebih cepat agar dapat mencapai lokasi kejadian dengan segera. Lalu contoh ketiga, dalam situasi pemadaman listrik darurat, algoritma penjadwalan prioritas digunakan untuk menentukan wilayah mana yang akan mendapatkan pemulihan listrik terlebih dahulu. Area dengan infrastruktur kritis seperti rumah sakit, pusat kesehatan, atau fasilitas pelayanan publik akan diberikan prioritas lebih tinggi untuk memastikan kelancaran operasional.
Nah, selanjutnya yang terakhir adalah teknologi yang menggunakan algoritma PS atau Priority Schedule. Yang pertama, ada pemesanan tiket transportasi. Lalu kedua, ada reservasi restoran melalui aplikasi. Yang ketiga, telepon via WhatsApp handphone. Yang keempat, mengirimkan email. Terima kasih pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.